Assalamualaikum sahabat juara. Hari ini kita bahas TF7 ya. Stoichiometry 2. Ini ada 4 soal, kita coba bahas satu persatu ya. Nah, soal nomor 1. Pada ruang tertutup, reaksi antara 7 gram besi yaitu Fe dengan 4 gram belerang S menghasilkan 11 gram besi 2 sulfida atau FeS. Kenyataan tersebut sesuai dengan hukum kekekalan massa yang dinyatakan oleh. Nah, untuk kita mengetahui hukum siapa nih gitu kan yang sesuai, coba hitung dulu ya. Fe tambah S menghasilkan FeS. Di sini sebutkan besinya sebanyak 7 gram, belerangnya 4 gram. Nah, dibilang menghasilkan 11 gram FeS. Kalau kita lihat si reaktannya nih, kalau kita total 7 dengan 4, jumlahnya 11 ya, sama dengan massa si produknya atau si hasilnya tadi. Nah, kalau kita dapatkan jumlah si reaktannya sama dengan jumlah massa si produk, maka itu sesuai dengan hukum Anthony-Lavoisier. Ya, jadi jawabannya B. Gampang kan? Nah, nomor 2. Data percobaan pembakaran unsur belerang dengan oksigen membentuk belerang trioksida adalah sebagai berikut. Di sini disediakan tabel data hasil percobaan ya, ada 4 percobaan. Nah, ditanya berdasarkan data di atas perbandingan massa unsur belerang dan oksigen dalam belerang trioksida itu berapa? Jadi kita lihat nih percobaan yang pertama, si S-nya di sini tuh ada 4 gram, oksigennya 9 gram. Nah, massa produknya atau SO3-nya adalah 10. Kita tinggal tambahin aja nih si reaktannya apakah sama dengan jumlah si produknya. Ya. Nah, di sini percobaan pertama, si S itu ada 4 gram, oksigennya 9 gram. Harusnya kalau di total, harusnya produknya tuh 11 gram ya. Tapi ini nggak sesuai, kita coret ya, salah. Yang kedua, ini belerangnya 6 gram, oksigennya 6 gram. Wah, salah baca. Produknya 10 gram. 6 tambah 6 harusnya 12 ya di sini, tapi jumlahnya 10. Maka ini nggak sesuai dengan hukum kekekalan massa tadi. Terus yang ketiga, massa si belerangnya 6 gram, massa si oksigennya 9 gram. 9 tambah 6, 15. Nah, ini yang sesuai dengan hukum Lavoisier. Jumlah si massa reaktannya sama dengan produk. Jadi ketika kita dapatkan jumlah massa yang produk dengan reaktannya itu sama, S tambah O menjadi SO3. Reaksinya nggak perlu disetarakan dulu karena kita hanya sekedar mencari perbandingan. Si belerangnya 6 gram, oksigennya 9 gram, si produknya 15 gram. Karena yang ditanya perbandingan massa, maka cukup bandingkan aja nih massa reaktannya. 6 banding 9, kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 bisa ya. Didapat 2 banding 3, selesai. D jawabannya. Kemudian nomor 3, perbandingan massa unsur kalsium dan oksigen pada senyawa CaO adalah 5 banding 2. Kita tulis ya, Ca banding O, itu perbandingannya 5 banding 2. Jika 10 gram unsur kalsium ya direaksikan dengan 6 gram si oksigen, maka massa CaO yang terbentuk itu berapa? Kita lihat perbandingannya dulu nih, 5 ke 10 itu dia kurang lebih 2 kali lipat ya. Nah, sementara 2 ke 6 itu 3 kali lipat. Kita pilih kelipatan yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah si 2. Maka kita buat persamaan baru nih. 5 dikali 2, 10 gram. 2-nya juga kita kali 2, biar perbandingannya sama. 2 kali 2 itu 4 gram. Nah, setelah dapat perbandingan massa si reaktannya, lanjut ke hukum Lavoisier tadi, bahwa massa zat sebelum harus sama dengan massa zat sesudah, yaitu 14 gram. Jawabnya C. Lanjut, nomor 4. Unsur X dan unsur Y dapat membentuk 2 jenis senyawa dengan komposisi persen massa unsur sesuai dengan tabel berikut. Ada tabel nih ya. Ada jenis senyawa 1 dan 2. Kita tulis nih. Untuk unsur X ya, dia punya perbandingan unsurnya itu 20%, Y-nya 80%. Nanti dia membentuk suatu senyawa. Anggaplah ini XN dan YM gitu ya, karena senyawanya belum terbentuk. Kemudian senyawa yang kedua punya perbandingan X 25% dan si Y 75%. Nanti dia masing-masing membentuk senyawanya. Kita anggap aja nih, YM sama aja XN YM. Nah, perbandingan massa unsur Y yang ditanya adalah perbandingan massa unsur Y dalam senyawa 1 dan Y dalam senyawa kedua. Jadi caranya
X tambah Y menjadi X, N, Y, M. Kita susun, kita buat perbandingan yang sederhana nih, 20 banding 80. Kalau kita sederhanakan dia dapat perbandingan 1 banding 4. 25 dengan 75 didapat perbandingan 1 banding 3. Udah dapat, jadi senyawa Y dalam persamaan atau senyawa 1 adalah 4 dan Y pada senyawa kedua adalah 3. Berarti unsur Y di perbandingan unsur Y di senyawa 1 dan 2 adalah 4 banding 3, yaitu D. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Jika masih ada yang tidak dipahami tinggal konsultasi aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.